Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, baik saudara-saudara yang sedang menonton. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kepada teman saya, saudara Rudolf. Halo teman-teman penonton. Mengenai tentang metode penginjilan 5 jari. Metode penginjilan 5 jari. Alasannya adalah yang pertama, metode ini sederhana, simpel dan mudah menyampaikannya karena menggunakan jari kita sendiri. Yang kedua, metode ini dapat digunakan siapa saja dan di mana saja. Yang ketiga, metode ini cocok untuk semua usia. Metode penginjilan 5 jari. Yang pertama, ibu jari. Jari jempol ini biasanya digunakan untuk memuji, hebat, luar biasa, sesuatu yang baik selalu mendapatkan seperti ini. Makna rohaninya di sini adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih dan baik. Allah mempunyai rencana yang indah bagi kita. Seperti yang difirmankan Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 berbunyi, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi rencana Tuhan yang indah itu bagi kita adalah keselamatan, sukacita, damai sejahtera dan ketenangan yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Yang kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk ini dipakai untuk menunjuki kesalahan orang lain. Kamu salah, kamu lemah, kamu tidak bisa apa-apa. Jadi selalu menunjukkan kelemahan orang lain. Makna rohaninya di sini adalah bahwa manusia itu berdosa. Tertulis di dalam Roma 3 ayat 23 berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah. Kata semua di sini adalah tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Makna rohani yang kedua tentang jari telunjuk adalah, perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, jarak antara jari jempol dengan jari telunjuk. Ini ada jarak. Ini menjelaskan makna rohaninya karena manusia itu telah jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi jauh. Saudara, dikatakan bahwa Allah itu kudus dan manusia itu berdosa. Yang ketiga, jari tengah. Jari tengah ini berbeda dengan jari yang lain. Jari tengah ini makna rohaninya adalah bahwa Yesus adalah yang maha tinggi, tetapi ia mau datang ke dunia ini menjadi manusia. Itu dinyatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini dijelaskan bahwa Allah yang maha tinggi itu datang untuk menyelamatkan dan membebaskan kita, memberikan kita kemenangan dan kebangkitan bagi kita. Yang keempat, jari manis. Saudara, biasanya jari manis digunakan untuk cincin. Biasanya orang tunangan dan menikah memakai cincin. Itu bermakna adanya suatu keterikatan yang kuat. Makna rohaninya adalah kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan atau komitmen kuat dengan cara bersaat teduh, membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Yang kelima, yang terakhir, jari kelingking yang paling kecil dan pendek di antara kelima jari kita. Makna rohaninya adalah ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan Roh Kudus ada di dalam hati kita, dan nama kita sudah ditulis di dalam buku kehidupan. Iman kita masih kerdil, atau dengan kata lain yaitu bayi-bayi rohani. Jadi perlu baca Alkitab setiap hari, berdoa, bersekutu, dan memiliki pergaulan terus-menerus dengan Tuhan. Saudara, yang terakhir, jika memungkinkan bagi kita boleh membawa orang yang kita layani itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Langsung kita tuntun. Saya mau memberitahu inti dari doa menerima Yesus. Firman Tuhannya adalah Wahyu 3 ayat 20 berbunyi, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama dengan ia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi inti doanya, yang pertama bersyukur, yang kedua menyadari kita adalah orang yang berdosa, yang ketiga mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita, yang keempat penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Ya, saya akan bertanya sedikit ke saudara saya, yaitu bagaimana saya menerima Yesus sebagai Juru Selamat saya.
Ada 11 cara untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Yang pertama, pelajari tentang Allah yang Maha Kudus. Yang kedua, berusaha memahami rencana Allah dengan bertanya kepada diri sendiri. Yang ketiga, ketahui siapa yang sanggup membebaskan Anda dari alam maut. Yang keempat, akui bahwa Anda adalah orang yang berdosa agar layak menerima Yesus. Yang kelima, akui Yesus sebagai juru selamat. Yang keenam, ketahui bahwa Yesus bersabda bahwa setiap orang yang ingin menerimanya harus menerima utusan Allah. Yang ketujuh, bukalah hati untuk menerima Roh Kudus. Yang kedelapan, rasakan dan lihatlah bahwa semua yang Tuhan berikan baik adanya. Yang kesembilan, berbicaralah dengan Tuhan menggunakan kata-kata sendiri. Yang kesepuluh, sampaikan kepada Tuhan apa yang ingin Anda katakan kepadanya. Dan yang terakhir, terimalah pembaptisan sesuai perjanjian baru. Sekian jawaban saya. Ya, terima kasih. Setelah saya mendengarkan penginjilan dari saudara saya berkomitmen kepada diri saya sendiri bahwa saya akan lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dan ikut menggunakan metode ini untuk penginjilan, karena selama ini saya selalu berpikir bahwa memberitakan Injil itu sangat susah, tapi ternyata ada metode dari penginjilan 5 jari ini yang sangat efektif dan sangat bisa dimengerti dengan baik. Jadi saya berkomitmen untuk melakukan penginjilan 5 jari ini kepada saudara-saudara saya, keluarga dan teman-teman saya. Terima kasih.